Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor di semester 1 ya. Pada mata kuliah konsep sistem informasi di dalam pertemuan yang keempat, saya Dora Bernardisman akan coba memberikan materi sebagai berikut ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan basis data ya. Yang pertama adalah definisi basis data itu sendiri. Yang kedua tentang sistem basis data. Yang ketiga tentunya bahasa basis data. Dari ketiga materi ini ya nanti saya akan coba mendemokan terkait dengan database. Mungkin saya akan pakai database SQL Server 2012 ya. Di dalam pertemuan kali ini, di dalam basis data, yang pertama perlu kita jelaskan ya. Basis data atau database ini sering sekali kita dengar di dalam perusahaan-perusahaan besar ya, dalam perusahaan e-commerce ya, perusahaan yang menggunakan basis data ini, dan banyak sekali tentunya definisi tentang basis data yang diberikan oleh pakar dalam bidang ini. Beraneka ragam pengertian basis data tersebut. Teman-teman bisa Google searching sendiri tentang pengertian para pakar di bidang basis data khususnya ya. Nah, dari basis data atau juga disebut dengan database tadi ya, terdiri dari dua penggalang kata, yaitu data dan base ya. Jadi basis data yang artinya berbasis pada data. Itu. Secara konseptualnya diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan, mempunyai relasi, ya, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Oke, kita lihat aja ya definisi basis data. Kalau kita lihat ya, basis itu sebenarnya adalah markas atau gudang ya, atau sekretariat gitu loh, atau tempat bersarang atau tempat berkumpul, itu basis ya. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, kesimpulan atau analisa yang mewakili suatu objek. Nah, objek ini bisa berupa bentuk digital, misalnya angka, huruf, teks, dan gambar ya. Basis data itu sendiri digabungkan antara pengertian basis dengan data ya. Kalau dari basis data adalah kumpulan ya, kumpulan yang mewakili suatu objek berupa bentuk digital, bisa dikatakan itu adalah informasi, data, file, arsip yang berbeda-beda dan saling berhubungan. Yang tadi ya, saling mempunyai relasi ya, saling berhubungan akan dapat diolah menjadi informasi yang lebih berguna. Itu pengertian atau definisi dari basis data. Kalau kita melihat definisi sistem basis data, tentu di dalam mata kuliah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sistem. Sistem merupakan susunan yang teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu keutuhan. Basis data tadi sudah kita jelaskan di slide berikutnya, di slide sebelumnya ya. Itu merupakan kumpulan informasi atau data atau file atau arsip yang berbeda dan saling berhubungan agar dapat diolah menjadi informasi yang lebih berguna. Sedangkan sistem basis data itu sendiri adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan data yang teratur. Nah, ada terdiri dari beberapa tempat-tempat data sejenis ya, yang disebut dengan tabel tadi ya,
Jadi dia nanti akan teratur. Kalau misalnya data A, data B, data C gitu kan yang berbeda-beda jenis, dia akan dipisahkan, tapi nanti dia akan menjadi satu relasi dan saling berhubungan. Nah, atau program DBMS, Database Management System, yang user atau program mengolah tabel tersebut. Nah, nanti ada user, ada program juga ya yang menggunakan program untuk mengolah tabel-tabel tersebut. Itu definisi atau pengertian dari sistem basis data. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin komponen dasar dari si basis data itu sendiri ya ada sekitar 4 ya, karena tadi kita menjelaskan, saya menyebutkan tentang user tadi ya, user dengan program ya. Saya akan coba menjelaskan sebelumnya terkait dengan komponen dasar basis data. Agar terciptanya basis data ya, maka ada hal yang diperhatikan adalah tersedianya yang pertama data. Nih, komponen dasar basis data yang pertama adalah data. Ada data dulu. Ya. Representasi fakta dunia nyata yang mewakilkan suatu objek ya. Yang direkam dalam bentuk tadi ya, angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya dari objek tadi. Yang kedua adalah hardware, ya. Terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah sistem basis data, ya. Yaitu berupa penyimpanan data tadi, misalnya disk, ya, hard disk, peralatan input atau output, ataupun bisa jadi peralatan komunikasinya. Yang ketiga adalah software, ya, software sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada basis data. Nah, dapat berupa tadi database management system DBMS ya, atau program-program aplikasi dan prosedur-prosedurnya. Yang keempat apa? Yang keempat adalah user atau si pemakai database itu sendiri. Nah, user atau pemakai database itu sendiri terbagi menjadi 4 klasifikasi nih, ya. Dia ada sistem engineer, ya, sistem engineer. Sistem engineer itu tenaga ahli yang bertanggung jawab ya atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual misalnya. Yang kedua adalah administrator basis data. Administrator basis data ini ya sebagai tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengkontrol sistem basis data secara keseluruhan. Dia yang akan meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan mengaturnya. Yang ketiga adalah programmer. Membuat program aplikasi yang diperlukan oleh pemakai akhir dengan menggunakan data yang terdapat dalam sistem basis data. Nah, yang keempat adalah pemakai akhir. Pemakai akhir ini tenaga ahli mungkin yang menggunakan data untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk kelangsungan usaha. Itu tadi ada 4 yang harus diperhatikan. Nanti teman-teman coba, rekan-rekan semuanya coba Google searching lagi terkait dengan komponen dasar basis data ya. Mungkin di slide tidak ada, nanti silahkan di searching lagi. Tentu di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan DBMS ya, Database Management System. Nah, Database Management System ya, seperti yang telah dikemukakan di awal tentunya, pada bagian ini ya kita akan mengulas nih
spesifik lagi mengenai sistem manajemen basis data atau populernya disebut dengan tadi ya database manajemen system. DBMS ini merupakan perangkat lunak ya yang berfungsi untuk mengolah database. Mulai dari membuat database ya sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut. Baik nanti berupa ada bahasa-bahasanya nih berupa query ya terhadap data, membuat laporan dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Tuh. Nah, salah satu database management system yang sangat terkenal saat ini adalah relational DBMS ya. Yang dapat mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, nanti di situ ya sebuah tabel disusun dalam bentuk baris ya, bisa jadi dari kolom field, banyak sekali ya perangkat lunak database management system. Contoh ya program aplikasi DBMS yang seperti kita kenal ya, DBase, ya, Fox Pro, Ingers, Microsoft Office ya. Ini Microsoft Office, ini sebenarnya Microsoft Office dia ada akses di dalamnya ya, gitu loh. Jadi akses itu berbentuk database ya, DBMS, Oracle, ya, SQL Server, DB2 dan MySQL. Nah, yang paling familiar yang digunakan pada saat sekarang oleh orang-orang, oleh tim pengembang ya, adalah yang pertama itu adalah Oracle ya, Oracle, SQL Server dan MySQL. Nah, ada akses juga sering juga digunakan, tapi cenderung kepada data yang terbatas ya. Tapi kalau database Oracle, database SQL Server, database MySQL rata-rata dengan kebutuhan data yang lebih besar atau data yang tak terhingga ya. Dimana data yang tak terhingga ini kita tidak tahu dalam satu tahun itu berapa ribu data yang masuk dalam penampungan tersebut dalam database. Nah, SQL Server, Oracle, MySQL ini bisa menampung data yang banyak tadi. Tentu dari sini ya kita melihat adanya bahasa yang digunakan dalam basis data ya, yang digunakan sebenarnya tergantung dari DBMS yang digunakan, database management system yang digunakan. Contoh seperti bahasa SQL ya. Terus juga ada berbentuk DBase, Q dan lain-lain. Ini nanti coba kita akan jelaskan ya. Nah, bahasa yang dimaksud akan diterjemahkan oleh database management system ke compiler agar proses pengolahan data dapat terjadi. Yang pertama data definisi language (DDL) ya. Yang kedua adalah data manipulasi language. Ini DDL ini merupakan data definition language, ini merupakan perintah-perintah yang digunakan sebenarnya oleh seorang database administrator untuk mendefinisikan struktur dari database. Baik membuat tabel baru, menentukan struktur penyimpanan tabel ya, model relasi antara tabel, validasi data dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk DML, data manipulasi, yang namanya manipulasi kan pasti merubah ya
atau memasukkan data dan lain sebagainya. Nah, DML ini, data manipulasi lanjut, ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dan mengambil data pada suatu database. Jadi memanipulasi data dapat dilakukan terhadap data ya. Bisa jadi penambahan data, penyisipan data, penghapusan data, atau pengubahan data. Ini makanya disebut sebagai DML. Jadi si DML inilah yang nanti akan merangkai data-data tersebut menjadi informasi. Tadi dalam DDL ya, Data Definition Language digunakan dalam mendefinisikan tabel baru ya, atribut atau indeks. Contoh create table ya, create table SQL ya, nanti kita akan coba praktekkan deh. Yang kedua adalah data manipulasi language, digunakan untuk memanipulasi, mengolah ya tadi, menambah, menghapus, merubah data. Contohnya kayak insert ya di bahasa SQL, update ya, terus delete ya, terus apalagi edit dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa basis data. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba mendemokan sedikit terkait dengan salah satu database management system ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa coba perhatikan.